Semua segini. Oh, ya. Berarti ini yang harus disepakati oleh bersama. Keyakinan kelas ini ditolak oleh semua yang ada di kelas. Oleh ibu, oleh kalian juga. Ya. Ada berbicara yang sopan dan baik. Berarti kalian harus berbicara dengan sudah sopan. Ya. Harus berbicara dengan kata yang baik. Ya. Jangan bertemu dengan hadis coplok. Ya. Tahu kan? Yang kedua, saling menghormati, baik itu sama teman ataupun dengan guru, baik yang mengajar kelas ini ataupun yang tidak. Selanjutnya, ya baik, ini adalah keyakinan kelas yang ada di kelas 7A. Ya, berbicara sopan, saling menghormati, saling menjaga kebersihan, saling tolong menolong dan disiplin waktu. Ya, oke baik, dapat dipahami dan dapat dimengerti. Siap. Kalau sudah dipahami dan dimengerti, baik, kita akan revisi setelah beres belajar ini ya. Tahu tepuk konsentrasi? Coba kalau tahu mulai ya. Tepuk konsentrasi. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, tepuk tangan buat kalian hari ini. Oke, baik. Pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang menghadiri acara diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Untuk yang pertama, kita buka diskusi ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakilinya. Kepada Bapak A.I. Firdaus, SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati calon guru penggerak angkatan 9 yang saat ini sedang mengikuti proses-proses pendidikan. Semoga diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, kelancaran, serta mendapatkan suatu ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Yang kedua, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah memberikan support kepada kedua calon guru penggerak angkatan 9. Mudah-mudahan kita dorong terus, kita berikan doa. Semoga dengan kegiatan ini bisa memberikan tauladan kepada kita, kepada anak-anak didik kita, bisa mengikuti jejak langkah yang telah kita ketahui. Bukan calon lagi, sebagai guru penggerak Pak Cep ya, yang telah lulus, mudah-mudahan yang dua dan diikuti oleh yang belum. Semoga Allah memberikan kemudahan kelancaran dalam mengikuti kegiatan selanjutnya. Yang kedua, atas nama kepala sekolah, mohon maaf pada hari ini tidak bisa mengikuti diseminasi budaya positif yang
memberikan calon guru penggerak angkatan 9 yaitu Ibu Hetty Agustin dan Ibu Ranti. Mudah-mudahan kedua calon guru penggerak ini diberikan, tetap berdoa apa yang dalam modul 14 ini bisa diterapkan atau bisa masukkan dari Bapak Ibu guru, khususnya yang ada di lembaga kita SMP Negeri 2 Banjarmasin. Kiranya sambutan atas nama kepala sekolah yang saat ini kami selaku PKS Kesiswaan untuk memberikan sambutan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam diskusi ini, semoga memberikan atau menghasilkan hal-hal yang sangat berharga baik untuk calon guru penggerak maupun Bapak Ibu guru yang akan mengikuti jejak langkah selanjutnya. Mari kita tutup dengan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ayu Firdaus atas sambutan dan wejangan buat kita sebagai guru penggerak dan buat Bapak Ibu guru hebat mungkin nanti bisa menyusul di angkatan selanjutnya. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak guru Ibu hebat, hari ini ada materi ya, tapi di sini saya bukan untuk menggurui Bapak guru Ibu hebat, tapi berbagi apa yang telah saya terima selama pendidikan guru penggerak ini. Baik Bapak guru Ibu hebat, langsung saja ya, karena tadi pembukaan sudah, sambutannya sudah pula. Sekarang mungkin kita diskusi bareng-bareng dengan Bapak guru Ibu hebat yang luar biasa ini. Baik yang terhormat, tadi sudah dibuka ya oleh saya sendiri dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, terus Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu di sini sedikit cerita ya Bapak Ibu mengenai guru penggerak ini. Guru penggerak ini awal mulanya hanya mengisi esai dengan teman-teman bareng-bareng, meskipun isinya pasti bakal berbeda sesuai dengan pemahaman yang diterima oleh Bapak Ibu sendiri. Nah, setelah mengisi esai, nanti Bapak Ibu ada tahap selanjutnya, yaitu simulasi mengajar dan wawancara. Nah, tahap kedua itu adalah tahap penentuan Ibu bisa mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Dengan pendidikan guru penggerak ini banyak manfaatnya ya Bapak Ibu, apalagi saya sebagai pendidik atau sebagai guru yang awalnya mengajar di sekolah menengah kejuruan harus menyesuaikan pembelajaran yang ada di sekolah menengah pertama. Begitu banyak yang harus saya pelajari. Nah, di dalam guru penggerak ini Bapak Ibu, saya mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang begitu luar biasa sehingga membuat saya berpindah pemikiran ya. Yang pertama, ketika masuk modul pertama yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan, itu adalah guru sebagai pendidik itu harus menuntun muridnya atau peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, dan harus pembelajarannya berpihak pada siswa atau murid ya Bapak Ibu. Awal-awal mungkin sebelum saya mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini, pembelajaran masih berorientasi pada guru atau pada saya, gitu kan. Nah, setelah mengikuti kegiatan ini, saya mulai merubah perubahan tersebut sehingga memikirkan bagaimana pendidikan ini mengacu kepada siswa. Nah, Bapak Ibu, dulu saya beranggapan siswa atau murid itu seperti kertas kosong, ya, seperti kertas kosong yang harus penuh oleh Bapak Ibu. Nah, setelah mengikuti kegiatan ini,
pemikiran itu saya rubah. Ternyata siswa atau murid itu seperti kertas yang sudah ada isinya tetapi belum jelas. Jadi masih samar-samar dan masih abu-abu. Nah, ketika itu, oh iya ya, murid itu seperti kertas yang sudah ada tulisan. Tugasnya kita sebagai pendidik adalah menebalkan kata-kata atau tulisan-tulisan tersebut sehingga menjadi lebih baik dan lebih indah. Dan diibaratkan pendidikan itu seperti petani. Nah, kenapa KHD mengatakan pendidikan itu seperti petani? Karena petani akan menanam padi di tempat yang subur dengan padi bibitnya yang bagus, terus dengan bahan-bahannya bagus, terus dirawat dengan baik. Nah, halnya sama dengan pendidikan ya Bapak Ibu guru. Dengan Bapak Ibu guru merawat dan dengan kasih sayang peserta didik kepada peserta didik, maka hasilnya pun akan baik ya Bapak Ibu. Setuju tidak kalau seperti itu? Setuju? Oke, baik Bapak Ibu. Kita lanjut ya ke diseminasi modul 1.4 mengenai budaya positif di SMP Negeri 2 Banjarwangi. Baik Bapak Ibu, saya difasilitator oleh Ibu yang begitu luar biasa, yaitu Ibu Resna Restiana SPD. Beliau adalah kepala sekolah di salah satu SD negeri di Kota Bandung. Dan pengajar praktik saya yaitu Bapak Ade Supriyatna dari kepala sekolah SD Pendui. Dan saya sendiri Henti Agustin Melewati CGP Angkatan 9. Baik Bapak Ibu, sebelum kita ke materi, di sini ada kesepakatan bersama ya Bapak Ibu ya. Biasa seperti biasa kita harus menyepakati waktu yang tersedia. Yang pertama, memanfaatkan dan saling berbagi waktu. Yang kedua, bila Bapak Ibu ada yang mau berbicara atau berpendapat, boleh mengangkat tangan. Dan yang ketiga, mari kita buka hati, pikiran untuk sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Ingat ya Bapak Ibu, saya di sini bukan untuk menggurui Bapak Ibu ya, tapi ayo sama-sama kita belajar. Dan namina guru mah belajar dan belajar ya Bapak Ibu. Oke, baik. Bade joget heula. Joget heulanya ame rada semangatnya. Sobi payani bade mimpin joget. Bade Bu, ayo Bapak Ibu kita berdiri dulu coba. Biar Bapak Ibu teh tundutan. Ya. Di jam-jam yang rawan ya Bapak Ibu ya. Jam sering buka-buka. Yo Bapak Ibu ikuti apa yang ada di video depan sana. Oke, baik. Pak Yandi. Iya. Ayo Bu Dewi, joget Bu Dewi. Ayo. Ya, terus Bapak Ibu. Lucu banget lain mah.
ada. Sok joget heula. Kudu ngageot Bapak Ibunya. Dia udah ngegeot. Anak dulu. Udah ya Bapak Ibu jogetnya. Bagaimana jogetnya barusan? Seru? Ngesang. Alhamdulillah terus ngesang mah jigana rada beuntak. Nya terus ngesang mah biasana. Nya tadi geona anu rada heboh Teh Payandi, Bu Dewi, nya Pak Aa heboh. Yuk. Hadiahnya, terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya ya Bapak Ibu ya, kita ke agenda yang akan dibahas hari ini. Yang pertama, ringtone. Ya Bapak Ibu, kita akan bahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, kita akan bahas tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Mungkin motivasi, hukuman, dan penghargaan itu sudah banyak mendengar ya Bapak Ibu ya, sering kali ada di sekolah. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima ada restitusi. Yang pertama 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya, baik Bapak Ibu, ini agendanya lumayan panjang. Mungkin mudah-mudahan Bapak Ibu tidak ngantuk ya. Kita diskusi bareng-bareng. Baik, yang pertama di sini ada pertanyaan pemantik. Bapak Ibu bisa dilihat di layar. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak dengan pernyataan ini? Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Yang kedua, memberikan hadiah dapat meningkatkan motivasi dan prestasi siswa. Dan yang ketiga, guru harus mempunyai solusi untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir adalah guru berperan sebagai teman. Oke Bapak Ibu, kita jawab dulu satu-satu mungkin ya. Yang pertama, pertanyaannya adalah pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju. Coba Bu Nita, kenapa setuju? Izin menjawab, untuk pemberian hukuman sebetulnya berbeda-beda ya. Mungkin ada guru yang memang memberi hukuman misalkan dari segi fisik atau misalkan dari segi seni, misalkan disuruh nyanyi ke depan atau bagaimana. Tapi kalau untuk pemberian hadiah mungkin lebih ke setuju sekali. Kalau untuk memberi hukuman, punishment berarti ya, untuk mendisiplinkan siswa menurut saya sih setuju-setuju saja. Ya. Mungkin ada Bapak yang lain atau Bapak ayo namanya tadi Ibu. Ayo coba Pak Andi.
Jadi boleh nih ya? Boleh. Baik, kalau untuk menyikapi mungkin di sini untuk yang hukuman dapat mendisiplinkan siswa, sebetulnya memang hukuman ini sebagai pengingat ya. Jadi biasanya hukuman juga itu ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama ada yang memberikan peringatan atau memberikan efek jerah atau yang lainnya. Tapi diusahakan di sini untuk hukuman ini memang kita memberikan ke anak itu memang penting ya. Soalnya untuk mengingatkan, jangan sampai anak itu mengulangi kembali. Jadi di hatinya itu masih ingat, di pikirannya itu. Oh, melakukan salah ini berarti masih ingat, oh pasti bakal dapat sanksi atau hukuman. Terus untuk yang pemberian hadiah itu setuju juga ya. Jadi dengan memberikan hadiah itu bisa menambah motivasi dan prestasi anak. Salah satu contoh mungkin ya. Anak itu ketika silakan kerjakan ini soal. Ketika ada iming-imingnya, mungkin sedikit ya kita memberikan paling sederhana itu memberikan ucapan terima kasih ya. Atau misalkan kita punya sedikit lah permen atau gimana, silahkan. Kadang anak itu juga lebih bermotivasi ya untuk mengerjakan walaupun salah, tapi minimal ada kemauan anak itu untuk mengerjakannya ya. Terus untuk yang guru harus mempunyai solusi untuk penyelesaian masalah, itu jelas. Jadi segala sesuatu masalah itu sebagai guru kita harus mampu menyelesaikan suatu masalah tanpa memberikan efek yang memang di sini negatif ya. Jadi kita mencari solusi mana yang terbaik. Nah itu. Dan berperan sebagai teman. Ini jelas guru juga memang penting. Jadi bisa berperan sebagai teman. Artinya gini, anak bisa lebih dekat dengan guru. Jadi ketika ada masalah, kenapa anak ini selalu murung di kelas? Kan kita sebagai guru, artinya sebagai orang tua, pengganti orang tua di sekolah. Jadi kita mengetahui kenapa anak itu murung. Apakah ada masalah di rumah atau misalkan dengan teman di kelasnya dan lainnya. Jadi kita tahu akar permasalahannya. Jadi kita bisa mendapatkan solusi bagaimana terbaik bagi anak tersebut. Ya mungkin itu. Terima kasih. Oke, baik, makasih Pak Andi, Bu Dita. Ada yang lain Bapak Ibu? Atau saya mah tidak setuju? Cukup. Ya baik, mungkin itu banyak ditemui di sekolah-sekolah ya, hukuman, penghargaan, dan guru yang menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah pertanyaan pemantiknya. Kita akan bahas nilai-nilai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, di sini ada kata disiplin. Sebelum mendisiplinkan orang lain, saya harus mendisiplinkan diri sendiri. Ya betul, sepakat ya Bapak Ibu. Disiplin diri sendiri itu lebih mengena untuk nanti kedepannya seperti apa. Oke Bapak Ibu, disiplin positif secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan yang menerapkan disiplin dalam diri anak tanpa adanya hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik di lingkungan sekolah, keluarga ataupun masyarakat. Dengan menerapkan disiplin positif ini diharapkan tidak ada tindakan kekerasan ya Bapak Ibu, jangan sampai ada namanya pembulian ya, saat ini sedang marak-maraknya. Dan pendekatan disiplin positif ini bukan mengenai anak atau peserta didik secara langsung, melainkan bagaimana cara orang dewasa memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak atau peserta didik. Pendekatan disiplin positif ini menitik beratkan kepada pendekatan yang positif tanpa adanya kekerasan, sehingga adanya memotivasi, merefleksi diri, terus adanya menghargai dan membangun logika. Oke Bapak Ibu, tadi apa yang dikatakan Pak Andi itu adalah penghargaan, hukuman, itu ada level-level tertentu ya Pak Andi, mulai dari diperingati, sedang gitu kan. Terus kalau misalnya anak akan teringat selalu apa yang
telah terjadi, oh nya abi pernah dihukum ku Pak Ai dan teu ngerjakeun PR cenah kitu nya. Nah, barudak mah sok ingat sampai ka mana-mana eta hukuman teh gitu nya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ada makna positif ya Bapak Ibu, berasal dari kata disiplin yang artinya belajar, berasal dari motivasi intrinsik. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Oke Bapak Ibu, selanjutnya kita ke nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan ini yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, budaya, bahasa maupun latar belakang lainnya. Jadi tidak ada intervensi modelnya Bapak Ibunya. Dan nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita yang merupakan fondasinya. Berarti harus nilai-nilai itu harus bisa ditanamkan oleh setiap orang, ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk mencapai di setiap individunya. Oke Bapak Ibu, masih ingat dengan nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila ya? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu mah udah pastinya kedah beriman dan bertakwa. Yang kedua itu adalah mandiri. Bagaimana caranya kita bisa mandiri ya, bisa berdiri sendiri badannya. Mandi sendirinya jelas atau kedah mandi sendiri mah wajib. Nah, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat gotong royong, dan yang kelima berkebinekaan global, serta yang terakhir adalah kreatif. Nah, Bapak Ibu di sini pasti ini mah nilai-nilai kebajikan ini pasti sudah ada di dalam jiwa Bapak Ibu hebat ini ya. Beriman pasti, mandiri, komo gitunya. Terus bernalar kritis, pasti ya teman. Terus gotong royong, kita sama-sama belajar bersama, saling bahu membahu ya, tak tolong menolong. Terus berkebinekaan global dan kreatif. Di sini sudah ada banyak Bapak Ibu guru hebat yang sudah membuat pembelajaran yang begitu hebat kepada siswa-siswanya dalam menuntun mereka untuk belajar. Baik Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita masuk ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Mungkin kata-kata yang motivasi, hukuman, dan penghargaan itu mah sudah biasa ada di sekolah ya Bapak Ibu ya. Pasti ya namanya bakal melekat di mana-mana oke, bakal aya hukuman, penghargaan. Nah, sekarang kita ada lagi kata-kata baru yaitu restitusi ya. Kade olehnya nyebat nusannya restitusi Nah, coba Bapak Ibu di sini ada teori kontrol. Bapak Ibu cari pasangan masing-masing, dua-duaan. Nuta aya pasangan kumahanya abis kata pasangan anak. Sok mana? Berarti Bapak tugasnya dua anaknya, hiji mengapalkan, hiji muka, nya. Anu hiji muka, anu hiji nutup. Mana Bapak Ibu diawas pertaruhan anak ya. Cobalah Bapak Ibu mengepalkan tangan sekuat tenaga Bapak Ibu, nya. Kemudian mintalah teman untuk membuka kepalan tangan Anda. Apakah akan terbuka jika Anda bersikukuh mempertahankan kepalan tangan Anda? Coba Bapak Ibu kepalkan tangannya berpasangan tadinya. Anu hiji muka, anu hiji nutup. Kira-kira Bapak Ibu itu bakal tegas dengan pendiriannya atau bakal terbuka? Karunya hiji. Anu hiji muka, anu hiji nutup. Nah, hiji
Bisa dipengaruhi. Oke. Baik. Gimana Pak? Ya, mungkin ini kembali ke orangnya sendiri ya. Jadi kalau memang misalkan besi keras dia tidak mau membuka, tidak akan terbuka. Tapi kalau misalkan hatinya sudah terkena atau misalkan terpengaruhi, dia bisa membuka sendiri. Nah, yang Nah, gitu. Ari Sayani kalanya yuk pasangan fenomenal jigana. terbuka karena abi mah elehan dan gampil. Dia terpengaruh mungkin ya. Oke. Oh, keren. Oke, mungkin Bapak Ibu benar apa yang kata Pak Andi katakan tadi ya. Satu, apakah diri kita sendiri yang mengontrol ya Bapak Ibu ya? Apakah bisa tetap bersikukuh dengan keyakinannya sendiri atau apakah bisa terpengaruh oleh pihak-pihak lain di luar sana? Sok aya bisikan-bisikan ya. Ari manusia. Kata Pak Yadima tadi mah Bima mengalah sebenarnya. Nah, mungkin ada bisikan-bisikan yang luar biasa, mungkin bisa yang lembut sehingga kayak menjaga tangan Pak Yadi sebenarnya Pak Imam teh. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa mengontrol adalah diri sendiri. Betul ya Bapak Ibu. Nah, setiap orang baik Anda atau sebagai guru atau murid memiliki kontrol terhadap dirinya masing-masing. Nah, berarti pengaruhnya itu tergantung dari yang memberikan pengaruh. Kalau yang memberikan pengaruhnya baik, ya kita membuka gitu kan. Lawan pengaruhnya buruk untuk kita, maksimal mungkin kita teh kudu kekehnya sumber tong hayang pengaruhan batur. Nah, itu modelnya. Jadi kedah ada pendiriannya. Lawan sakirana pengaruhna teh baik untuk kita, is okay gitu kan. Kalau pengaruhnya buruk, ya tong bukunya. Jika Pak Ai tadi ke kami macam alimnya. Oke. Ya, oke baik. Selanjutnya Bapak Ibu. Di sini ada perubahan paradigma dari kontrol ya Bapak Ibu. Ilusi guru menurut Dr. William Glasser yaitu guru yang mengontrol murid bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Lanjut yaitu bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Biasanya Bapak Ibu masuk paksa di sekolah tehnya kamu itu sok paksa. Sok order kerjakan tugasnya. Pokoknya mah tidak mau tahu hari ini kudu beres. Osok itu Bapak Ibu. Oh ya aku kelas tapi mau osok itu. Coba Ali Mureti ku mau Mureti. Tergantung suasana, lamun suasana cerah, itu kan ada cerah gitu ya, lamun suasana redup, itu redup gitu kan. Oke baik Bapak Ibu. Pertama redupnya. Oke Bapak Ibu, ada perubahan paradigma, perubahan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kontrol kadenya. Oke Bapak Ibu, di sini ada stimulus respon dan ada teori kontrol atau pilihan. Misalnya di respon kita mencoba mengubah orang ya agar berpandangan sama dengan kita tadi gini ya. Misalnya Bu Dadah jeung Pak Andi. Bu Dadah teh memberikan stimulus mencoba mengubah kan tidak terus di teori kontrolnya kita bisa berusaha memahami pandangan orang lain terhadap tantangan dunia. Jadi kan itu kita harus berusaha memahami karakternya masing-masing ya Bapak Ibu. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Biasa nama isi eta cenah buruk kan udah obrol kana teh gitu kan. Nah, semua perilaku memiliki tujuannya masing-masing Bapak Ibu. Jadi tidak bisa menjudge orang itu adalah salah terus gitu kan. Oh, sok sanajan benar. Salah gitu kan. Oke, baik. Yang ketiga yaitu orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda sendirilah yang akan mengontrol diri Anda sendiri ya. Tadi abi mah kekeh, anu jadi mah abi mah muka gitu kan. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol
orang lain ya, yang mengontrol diri saya sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tadi ada yang gagal membuka ada? Bunita gagal? Kurang pendekatan dengan eta Bunita. Jadi ada bujukan gagal ya, Bunita gagal aku mah bujuk Pak Ai serang muka gitu kan. Nah, Bunita iya. Sayang dibuka. Oke, di sini harus ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan barunya. Bonita berarti kudu ngebujuk dengan pilihan-pilihan yang lain. Baik, selanjutnya yaitu model berpikir menang dan kalah. Ya, pasti we dina otak teh menang dan kalah. Menang we abi mah gitu kan. Selanjutnya, nah, Bapak Ibu di sini ada motivasi perilaku manusia ya. Motivasi perilaku manusia itu yang pertama adanya menghindari hukuman. Yang kedua ada penghargaan atau hadiah. Dan yang tiga ingin dibutuhkan. Nah biasanya Bapak Ibu di para siswa ya, dia akan menghindari hukuman. Misalnya teu salat duha. Da abi masih teu salat duha bakal dihukum gerak ku paai. Nah itu namanya mereka bakal menghindari hukuman. Terus dia akan penghargaan atau hadiah biasa namanya. Abi mah ada ikutan ieu teh hayang hadiahna gitu kan. Abi mah hayang penghargaannya gitu kan, seperti itu. Yang ketiga ingin dibutuhkan. Manusia pasti seperti itu. Baik Bapak Ibu. Nah, di sini ada yang disebut dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Dan frustasi. Ulah frustasi Pak Iman, sekedar. Di sini ada identitas gagal dan ada identitas sukses ya Bapak Ibu. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, di sini contoh saya ambil yang atas. Murid atau anak belajar menyembunyikan masalah biasanya berarti sok nyumput-nyumputkan masalahnya. Misalnya ditaruh jika tadinya ada kasus, kenapa melakukan itu? Enggak ada Bu, saya mah caranya. Kadang-kadang anak-anak itu suka menyembunyikan masalahnya tanpa memberitahu masalah yang terjadi. Nah, yang kedua konsekuensi biasanya murid atau anak belajar taat peraturan. Biasanya sok aku kudu mentaati peraturan. Ayeuna teh lebet jam 7 kada jam 7 deui. Nah, Bapak Ibu selanjutnya ada restitusi yaitu murid atau anak memecahkan masalahnya. Nah, tadi kayak yang kasus di kelas misalnya ya. Kemarin saya ambil contoh kasus mencoret-coret dinding. Nah, dia awalnya takut kena hukuman, kedua takut disuruh konsekuensi supaya konsekuensinya pulas deui merenya lamun dicoret-coret. Dan yang ketiga yaitu restitusi. Nah, memberikan pemecahan masalah terhadap siswa. Misalnya, Ilham, kamu kenapa tadi mencoret-coret bangku? Enggak Bu, cuman saya coret-coret aja. Nah, kita cari solusi permasalahannya. Oke, baik Ilham. Besok Ilham atau kapanpun Ilham akan menulis, tolong nulis dan gambarnya di buku gambar saja. Mungkin pemecahan masalahnya seperti itu. Kalau misalnya konsekuensi mah pasti bakal disuruh ngecat gitu kan, itu konsekuensinya. Baik Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini mah orang kesian Bapak Ibunya. Contoh hukuman dan konsekuensi. Punten Pak Imam aya PJOK-an abi teh contohnya. Yos. Da abi teh asal sesuai gitu nya, biasa sok aya di lapangan. Oke, Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Hukuman, betul, hukuman. Paai no paai. Konsekuensi. Upami Pak Imam eta naon? Konsekuensi. Jingnya ada jawaban naon Bapak Ibu? Ayo kita lihat. Hukuman. Ya Bapak Ibu adanya hukuman. 100
Bos yang hukuman bilang. Amplopna. Aya amplopna. Oke, yang kedua Bapak Ibu, lain mah rada-rada kapejokaan ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Cing, kira-kira Bapak Ibu eta sina hukuman atau konsekuensi? Kenapa hukuman atau punita? Karena dilakukannya oleh satu arah, biasanya hukuman. Kalau misalkan 2 arah, misalkan dari guru baru kesepakatan sama murid, tapi karena ini satu arah, jadi berarti hukuman. Baik, kita lihat jawabannya. Apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Wah, Pak Aida 2 sama jawaban anaknya. Oke, baik. Pertanyaan yang ketiga Bapak Ibu, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Cing, konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena mungkin ini karena sudah menjadi kesepakatan di sekolah, ibu tidak menggunakan masker, jadi harus konsekuensinya mungkin disuruh push up 15 kali ya, itu mungkin. Ayo kita coba jawabannya apa? Tapi kali suara payah di tag nyanyi tidak ada. Yang selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman konsekuensi. Kenapa kamu yang konsekuensi sih kamu yang ayo nama? Konsekuensi karena anak tersebut harus mengganti kertas yang telah dicoret-coret tadi. Apakah betul konsekuensi? Nih, harus nyari kertas jawaban anak namanya. Ya, betul Bapak Ibu yang konsekuensi. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ya baik, Bu Empa mangga. Ya betul Bapak Ibu, konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Apakah konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Ya. Hiji deui. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apakah sok PJOK? Karena sebelum pembelajaran dimulai di awal pertemuan ajaran baru sudah dibuat kontrak belajar. Ketika siswa tersebut terlambat sudah diberi hukuman, baik itu lari ataupun hukuman yang lainnya. Itu yang saya berikan, tapi di sini tidak tahu jawaban yang mana. Sekali Pak Imam ya, kita lihat jawabannya apa? Konsekuensi. Bapak Ibu itu mungkin dikembalikan lagi kepada tadi apa yang dikatakan Pak Imam, itu adalah ada kesepakatan bersama. Nah, nanti kita akan ada sesi kesepakatan bersama ya Bapak Ibu. Selanjutnya, tahap perbedaan anak berdasarkan tabel di atas bahwa hubungan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah Bapak Ibu, hukuman mah tidak terencana. Biasanya hanya satu arah. Misalnya datang terlambat, hukum, intinya nulis juga tadi. Yang kedua, konsekuensi biasanya terencana dan sudah disepakati. Tadi kata Pak Imam barusan ada kesepakatan bersama apabila datang terlambat ketika pelajaran PJOK, wayahna kudu lari. Namanya konsekuensi. Kalau di sini contohnya siswa yang tidak memakai kaos kaki didenda 10.000 gitu kan, kalau disepakati bersama antara guru dengan murid. Dan yang ketiga yaitu Bapak Ibu, restitusi teh proses menciptakan bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka dapat kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih baik. Kalau ini mah kan hukuman sama kan konsekuensi mah ada efek jerak ya.
bakal terngiang-ngiang oleh anak pernah dihukum ku Pak Andi. Bakal ingat eta teh nepi ka mana wae oge. Cenah dihukum lari. Nah, kalau restitusi ini hanya menciptakan bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi tidak akan mengulangi hal tersebut. Contoh tadi kasusnya Ilham mencoret-coret dinding. Nah, dikasih solusi Ilham nanti menggambarnya lebih baik di buku gambar sehingga Ilham akan kembali kepada kelompoknya, dia akan belajar atau menggambar di buku gambarnya. Dia tidak akan mencoret-coret lagi di dinding. Kalau misalnya dikasih hukuman, sok Ilham geura di naon namina teh? Dihapus atau kumaha? Itu kan ada efek jerah. Selanjutnya Bapak Ibu dihukum oleh penghargaan oleh Altikon berkata, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas ya. Nah, Bapak Ibu mungkin banyak Bapak Ibu yang sering melakukan penghargaan dan hukuman kepada siswa. Baik Bapak Ibu, efek dari penghargaan ini mungkin yang telah saya dan rekan-rekan lakukan, penghargaan ini memberikan efek jerah jangka pendek, tidak akan hanya enggak sudah bakal dihukum gitu kan, kayak mengulangi di hal yang salah gitu kan. Selanjutnya kita tadi ada keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Di sini keyakinan kelasnya saya sudah mencoba di kelas 7A. Biasanya saya lakukan ketika pembelajaran di awal semester untuk melakukan keyakinan kelas ini. Nah, keyakinan kelas ini Bapak Ibu, kenapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Coba kunaon cenah teu peraturan we? Karena keyakinan. Karena kalau peraturan mah satu arah, jadi maksudnya kayak diatur gitu, ada peraturannya harus begini, harus begitu, harus begitu. Sedangkan kalau keyakinan kelas berarti disepakati oleh bersama-sama gitu. Oke, ada yang lain Bapak Ibu? Oke, baik. Kalau tidak ada, nah ini adalah kegiatan keyakinan kelas yang telah saya lakukan di kelas 7A, mulai dari keyakinan kelas T dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antara guru dengan murid. Sedangkan peraturan biasanya dibuat oleh guru. Betul apa kata tadi Bu Reti utarakan, hanya peraturan mah hanya satu arah kalinya dinyakin. Nah, di sini ada perbedaannya Bapak Ibu, perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Biasanya peraturan kelas mah selalu memberikan buku pada tempatnya. Nah, keyakinan kelasnya mereka bisa bertanggung jawab apa yang telah dilakukan. Misalnya tadi membalikan buku kepada tempatnya, bertanggung jawab murid itu sendiri. Nah, ini keyakinan kelas yang dilakukan oleh kelas 7A. Yang pertama, mempersilahkan murid untuk bercurah pendapat mengenai peraturan yang perlu disepakati. Dia siswa dikasih kertas, ditulis peraturannya apa saja. Di sana tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, kan kata-katanya negatif ya Bapak Ibu, diganti menjadi kata-kata yang positif. Yang tidak boleh membuang sampah sembarangan diganti menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Kade sanes pada mantannya. Ya. Bisi bunita bisi dipijen kamanta. Yang kedua, ada ocak gitu. Ya, anggap panik. Kalau udah kan birunya. Ya, yang kedua, mencatat semua masukan murid di papan tulis atau di kertas besar. Jadi nanti siswa ditulis apa yang menjadi pendapat mereka, ditempel di papan tulis. Dan yang ketiga, susunan keyakinan kelas dengan mengganti kalimat negatif tadi ya Bapak Ibu, atau menggunakan jangan, tidak, sebenarnya rada kurang-kurang enak. Mungkin ada guru bahasa Indonesia yang bisa menengahi masalah kata-kata ini ya. Yang selanjutnya, tinjau kembali hasil curah pendapat yang dilakukan oleh murid.
Beberapa peraturan disatukan ke dalam keyakinan. Semua warga kelas meninjau ulang, menyetujui dan menandatanganinya. Biasanya ini disimpan di kelasnya masing-masing. Upami di kelas 7A ayah ya dengan sering condong. Iya. Ya, diletakkan di tempat yang mudah terlihat. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan bahas tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Nah, kebutuhan dasar manusia saya lainnya. Nah, yang pertama bagaimana kita bertahan hidup ya. Terus harus ada kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adanya kebebasan, yang keempat kesenangan dan penguasaan. Nah, ini Bapak Ibu ya, bertahan hidup, ada kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Ini adalah dasar kebutuhan manusia survive di kehidupan manapun, di lingkungan manapun. Oke, baik Bapak Ibu. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representatif dari semua yang Anda inginkan. Biasanya berisi orang-orang, hal-hal, dan apa yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Itu menurut Dr. William Wilson. Baik Bapak Ibu, masih semangat? Masih. Kalau semangat, tepuk semangat lah. Ya, ke les pos berak SDG nya. So, Bapak Ibu. Siap tepuk semangat? So, 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Ya, baik Bapak Ibu. Selanjutnya kita ke restitusi 5 posisi kontrol ya, nah ada 5. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Biasanya guru sebagai penghukum ini terus hukum mah tos beres selesai masalah tanya. Betul Bapak Ibu gitu? Tidak. Oh tidak. Kumaha apa sih? Guru adalah sebagai orang tua bisa dikatakan memberikan hukuman yang positif dan bisa juga untuk merehabilitas yang sudah dihukum tersebut supaya anak lebih dekat lagi, lebih kita diajak lagi, dirangkul lagi supaya jangan kejadian yang kedua kali. Itu sifat seperti saya pribadi, kalau sudah memberikan tindakan ke anak itu langsung dirangkul seperti ayah dan anaknya. Jadi memberikan hukuman itu salah satu bentuk untuk jerak dan berikan satu positif. Yang kedua, anak dirangkul kembali dengan kasih sayang. Itu secara pribadi saya yang berantara. Bapak Ibu, mungkin tadi kata Pak Ai memberikan hukuman tapi dirangkul kembali selayaknya anak kepada orang tua, kepada anaknya, sebenarnya eta Pak Ai. Yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Kadang-kadang Bapak Ibu secara tidak sadar suka begini. Ayo kerjakan, nanti Ibu yang dimarahi. Nah gitunya. Ini biasanya pembuat merasa bersalah. Nah yang ketiga, guru sebagai teman. Biasanya ini yang paling dekat dengan siswa ya, atau biasa pendekatannya lebih dekat ya, biasa tersenyum, hai say gitu kan. Nah biasa ada yang seperti itu. Yang selanjutnya hanya pemantau saja, ningalikeun ada hukul Bapak Ibu tanya, tak ada yang Nah yang ketiga adalah sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu di antara 5 ini, Bapak Ibu lebetna anu mana? Abi mah anu penghukum, abi mah cenah anu pembuat rasa bersalah, abi mah sebagai teman, ada yang pemantau dan ada yang manajer. Kinten-kintena Bapak Ibu anu mana? Abi mah nu 5 anana. Aduh Pak Imam saya nomor nomornya. Mohon. Cobi Pak Aceh suarana belum terus. Ya, teracan kadamu. Sok cobi anu mana Pak Aceh kita.
pribadi gitu Bu ya. Pak Acep pribadi. Kalau saya kalau saya sendiri sih Bu, untuk sekarang berusaha menuju menjadi seorang manajer gitu Bu ya. Karena menurut saya di awal, dari awal kuliah sampai sekarang bukan tidak pernah ya, hukuman itu menjadi sesuatu yang saya tinggalkan gitu kan. Sebagus apapun tujuannya, apapun hukuman itu tetap akan meninggalkan luka dan tetap akan meninggalkan efek negatif terhadap anak. Jadi sebisa mungkin kita sebagai guru menghilangkan hukuman. Jangankan hukuman, penghargaan saja itu bisa menjadi sesuatu yang negatif kalau dilakukan secara terus-menerus. Efeknya apa tadi? Tadi yang disampaikan oleh Ibu ya. Efeknya anak merasa tidak ada motivasi. Kemudian motivasinya itu berasal dari luar, bukan dari dalam dirinya. Mungkin itu Bu. Saya sekarang berusaha untuk menjadi guru berposisi sebagai manajer. Baik Pak Acep, terima kasih satu semua. Di awal penjelasannya begitu komplitnya. Tah eta Bapak Ibu, saya juga sedang berusaha menjadi guru sebagai manajer ya. Ayah bosna, pangitan. Mungkin Bapak Ibu juga bisa nanti lebih baik lagi gitu ya Bapak Ibu. Apa yang katakan tadi, penghargaan dan motivasi, penghargaan dan hukuman itu mungkin ada efek-efek tersendiri ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya di posisi manakah Anda? Tah di mana Bapak Ibu? Hoyongnya di mana? Abi mah hoyong di manajer. Karena identitasnya berhasil, terus kontrol diri dan lebih menghargai diri sendiri ya Bapak Ibu. Jadi biasa nama namun anak teh sok kieu geuningan. Kayak ini, saya berpikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu sebenarnya. Atau kalau yang pembuat merasa bersalah mah merasa rendah diri. Kalau yang penghukuman bakal mengulangi kesalahan selanjutnya. Nah Bapak Ibu bisa menjadi manajer, yaitu mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri yang lebih baik. Ya Bapak Ibu sok hoyong nu mana? Atos ningali kieu mah abi mah hoyong anu manajer. Ya. Bapak Ibu bade anu manajer atau anak pi bade abi mah keukeuh bade sebagai penghukum. Sebenarnya bade kepala. Ya, boleh. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, ada pernyataan-pernyataan yang sering dilakukan. Misalnya contoh ya Bapak Ibu, penghukum. Kamu selalu paling terakhir. Ya, itu teh sok membekas di anaknya. Sok bakal terngiang-ngiang kata-kata seperti itu ya. Jadi membuat si Bapak itu bakal ngomong tadi gitu ya. Terus kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu dan bapak, biasanya seperti itu. Terus kalau memantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang harian wanita? Ya, tak. Kayaknya kemana Pak? Pengintannya stiker-stikeran teh. Nah, iya berarti sebagai teman biasanya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu ada restitusi, segitiga restitusi. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat ya. Jadi menciptakan bagaimana kondisi murid tersebut tidak tertekan, terus tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu, di sini ada segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuannya. Disiplin positif memulihkan dirinya setelah berbuat salahnya. Jadi oh iya Bu, saya salah melakukan itu gitu kan. Langkah-langkah segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas. Nah, ditanyakan dulu apa kesalahannya, tahu nggak kesalahan kamu misalnya. Oh iya Bu, saya tahu, saya salah. Tadi saya mencoret-coret tembok, kan? Terus divalidasi tindakan yang salahnya. Kenapa kamu melakukan hal itu? Dia bahkan akan mengatakan alasannya. Dia mungkin karena suka menggambar dan yang lain-lain.
Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, ditanyakan masih ingat dengan keyakinan kelas yang telah dilakukan? Misalnya anak akan menjawab, ya saya masih ingat, itu adalah perbuatan yang salah. Jadi dia tidak akan mengulangi kegiatan tersebut. Nah, ini Bapak Ibu, segitiga restitusi ini menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna, ya, manusia mah luput dari dosa dan hilaf. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, ya, gitu kan. Validasi tindakan yang salahnya, kamu tentu punya alasan. Adakah cara yang lebih efektif terhadap mengatasi masalah tersebut? Yang ketiga, menanyakan keyakinan, apakah keyakinan yang kita sepakati? Bayangkan tentang kelas yang ideal. Nah, ini Bapak Ibu, foto nama tak yang ditinggalinya. Dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaklah guru mempunyai standar kepribadian profesional dan pribadi yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Mungkin itu Bapak Ibu penjelasan tentang budaya positif yang telah saya laksanakan. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau cekap atau bagaimana, atau tidak jelas atau jelas Bapak Ibu sakit atau saya pentarosan cekap leres saya upami aya. Mari Bapak Ibu kita sama-sama belajar menuntun anak-anak bangsa Indonesia ini menjadi murid-murid yang berakhlak, beriman, dan bertakwa sesuai dengan 5P, ya, 5 profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa, berkegiatan lomba, mandiri, kreatif, gotong royong. Ya Bapak Ibu, kalau tidak ada dicukup sekian pangintennya tentang budaya positif 1.4 yang telah saya paparkan. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sharingkan kepada Bapak Ibu. Mohon maaf apabila selama diskusi ada banyak kata-kata yang kurang baik dan kurang enak gitu kan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tempatnya yang salah, mungkin banyak masih kekurangan yang harus saya perbaiki lebih lanjut. Mari kita belajar bersama-sama ya Bapak Ibu, belajar dan belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.